Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik sekalian. Berjumpa lagi dengan saya Yuwan Alvin Syah Sihombing, yang pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan topik pembelajaran kita mengenai gerak bidang benda tegar. Namun sebelumnya kita mendefinisikan terlebih dahulu apa itu benda tegar. Benda tegar ini adalah sistem partikel yang mana jarak antara dua partikel tidak berubah ketika adanya gaya luar yang diberikan pada sistem partikel tersebut. Nah, ini disebut sebagai benda tegar. Jadi ketika kita memberikan gaya kepada suatu sistem partikel tersebut, maka jarak antara dua partikel akan selalu tetap. Nah, di dalam gerak bidang untuk benda tegar ini, maka akan ada pergerakan secara translasi maupun rotasi. Nah, bagaimana itu gerak secara translasi maupun secara rotasi? Nah, perpindahan benda tegar terjadi jika perubahan posisi benda dari suatu titik ke titik lainnya. Nah, perpindahan benda tegar ini atau perubahan posisi benda ini kita bagi menjadi dua, yaitu perpindahan secara translasi dan perpindahan secara rotasi. Nah, apa itu perpindahan secara translasi? Yaitu jika selama perpindahan semua titik bergerak sejajar satu sama lain. Nah, misalkan katakanlah ada sebuah balok yang kita katakan benda tegar bergerak secara translasi, berpindah posisinya menjadi di sini, dari posisi A pindah ke posisi B. Nah, jarak antara dua partikel ini selalu tetap ya. Ini namanya benda tegar. Nah, titik-titik ini berpindah dan gerak pindahannya tersebut sejajar antara satu partikel dengan partikel yang lain. Oke, bagaimana dengan perpindahan atau pergerakan secara rotasi? Nah, secara rotasi, jika selama perpindahan semua titik yang
segaris dengan titik tetap tidak berubah, maka disebut sebagai gerak rotasi di sekitar titik tetap. Misalkan ini benda tegarnya, kemudian kita katakan titik O ini sebagai titik tetapnya, titik putarnya. Ketika titik-titik ini bergerak dan ini titik-titik ini segaris dengan titik tetap, dan titik-titik ini yang segaris dengan titik tetap ini berputar, ya kan, berotasi, jaraknya itu tidak berubah antara titik tersebut dengan titik tetap. Nah, ini yang disebut sebagai gerak secara rotasi. Ketika kita berbicara tentang momen tentang benda tegar, maka kita akan membahas juga mengenai tentang momen inersia. Dan momen inersia ini kadang disebut juga sebagai momen kelembaman. Nah, momen kelembaman merupakan ini bahasan yang sangat penting jika kita berbicara tentang benda tegar. Nah, bagaimana momen inersia suatu partikel yang bermassa m? Momen inersia partikel m di sekitar garis atau sumbu putar dapat didefinisikan sebagai persamaan berikut. I sama dengan mr kuadrat. Ini kita buat persamaan 1, di mana I merupakan momen inersia dalam satuan kilogram meter kuadrat. M adalah massa partikel, massa benda dalam satuan kilogram, dan R adalah jarak partikel ke sumbu putar dalam satuan meter. Nah, jika partikelnya banyak, maka momen inersia sistem partikel merupakan jumlah dari momen inersia masing-masing partikel. Jadi kita buat sigma mv/rv kuadrat, V dimulai dari 1 sampai M, atau M1R1 kuadrat, M2R2 kuadrat, dan seterusnya hingga partikel yang ke N, Mn Rn kuadrat. Ini adalah momen inersia sistem partikel, jumlah seluruh momen inersia partikel-partikelnya. Nah, bagaimana dengan kalau partikel ini terdistribusi secara kontinu? Yang ini kita kenal dengan benda tegar. Jadi, jika massa partikel terdistribusi kontinu seperti benda tegar, maka momen inersianya merupakan integral dari R kuadrat dm. Nah,
R ini adalah ruang. Apakah 1 dimensi, 2 dimensi, atau 3 dimensi. Misalkan ini adalah benda tegarnya. Kemudian kita katakanlah AB ini merupakan sumbu tempat dia berputar. Misalkan ini M1, ini jaraknya R1. Nah, maka kita ambil sekelumit. Ini kita katakan adalah DM. Dan ini adalah jaraknya R. Maka momen inersia sistem partikel pada benda tegar ini adalah integral dari R kuadrat dm. Nah, di mana R tersebut adalah jarak elemen massa dari sumbu putar AB. Contoh. Ada 2 buah partikel bermassa M1 dan M2 dihubungkan dengan batang tak bermassa sepanjang A dan bebas bergerak dengan sumbu putar tegak lurus dengan bidang yang melalui pusat massa. Buktikan bahwa inersia sistem ini adalah mu A kuadrat dengan mu kita sebut dengan massa reduksi yang nilainya adalah M1 kali M2 per M1 ditambah dengan M2. Mari kita jawab soal berikut ini. Nah, misalnya ada nih 2 buah massa benda. Yang dihubungkan dengan suatu batang yang panjangnya adalah A dan batangnya ini tidak bermassa. Katakan ini massa 1 dan ini massa 2. Katakanlah bahwa pusat massanya adalah di titik C misalkan. Dan jarak ini kita katakan R1 dan ini jaraknya adalah R2. Oke. Karena C merupakan pusat massa, maka berlaku hubungan bahwa M1 kali R1 sama dengan M2 kalikan R2. Nah, kita masukkan M1 kali R1 sama dengan M2 dikali A dikurang R1. Jadi kalau kita ganti R2 dalam bentuk R1, karena R1 tambah R2 itu adalah A, maka R2 itu adalah A dikurang R1. Sehingga ini kita dapatkan bahwa M1 tambah M2 R1 sama dengan M2A. Atau R1 adalah M2 per M1 tambah M2A. Dari sini kita bisa masukkan ke sini bahwa kita akan mendapatkan R2, yaitu nilainya A dikurang R1 atau sama dengan A dikurang M2 per M1 tambah M2A. Berarti ini sama dengan M1 per M1 tambah M2A.
Maka sekarang kita akan mencari momen inersianya. Di mana momen inersia, karena sistem bendanya, partikelnya ada 2 partikel, maka inersia di pusat massa C tadi adalah jumlah dari masing-masing, yaitu M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat. Kita masukkan nilai R1-nya tadi adalah M2 kali A per M1 tambah M2, ini dikuadratkan, ditambah M2, sedangkan R2-nya adalah M1 kali A per M1 ditambah M2 dikuadratkan. Maka ini kita kalikan menjadi M1 M2 kuadrat A kuadrat per M1 tambah M2 kuadrat ditambah M2 kali M1 kuadrat A kuadrat per M1 ditambah M2 kuadrat. Maka ini kita gabungkan, jadi ini jadi sama-sama kita keluarkan M1 M2A ya. Kita faktorkan. Jadi kalau kita keluarkan M1 M2A, maka ini tinggal M2 ditambah, kalau yang sebelah kanan dikeluarkan M1 M2 A kuadrat ya, dikeluarkan A kuadrat, maka ini tinggal M1. Maka ini boleh habis 1. Maka momen inersia di titik pusatnya adalah M1 kalikan M2 per M1 tambah M2A kuadrat. Yang mana ini kita kenal dengan mu, yaitu massa reduksi. Oke. Jadi sudah terbukti. Nah, sekarang contoh selanjutnya adalah tentukan momen inersia batang yang panjangnya L melalui titik beratnya. Oke. Nah, katakanlah batang ini adalah batang yang homogen, serba sama, seragam, dan ini adalah titik pusatnya, berarti titik tengah ya, berada di tengah. Karena ini berada di tengah dan ini adalah sebagai titik putarnya, sumbunya, maka ini sebagai koordinatnya titiknya titik 0. Ini berarti panjangnya adalah setengah L dan ini adalah minus setengah L. Kemudian kita ambil sekelumit ya elemen massanya, yaitu dm. Oke, elemen massanya, dan elemen massa ini kita katakan ini adalah dx dan ini jaraknya. Jarak elemen massa ini ke sini adalah x. Oke. Maka kita tuliskan inersia itu sendiri adalah integral R kuadrat dm. Nah, R itu tadi adalah jarak elemen massa ke sumbu putar. Dalam hal ini kita simbolkan tadi X. Maka ini boleh kita ganti integral X kuadrat dm. Nah, bagaimana dengan elemen massanya? Karena sistem benda tegar ini memiliki kerapatan massa yang konstan atau tetap, sehingga kerapatan massa itu adalah massa dibagi dengan dimensi. Karena dalam hal ini adalah dimensinya panjang, maka ini M per L. Atau boleh juga kita buat dm per dx. Oke, sehingga kita ganti bahwa elemen massa dm itu adalah sigma dikali dx. Maka ini sama dengan integral x kuadrat sigma dx. Batasnya dari mana? Batasnya dari minus setengah L sampai dengan setengah L. Oke, kita masukkan karena ini merupakan x kuadrat adalah fungsi genap, maka ini boleh kita ganti menjadi batasnya dari 0 sampai setengah L. Akan tetapi
Ini kita menjadikan 2 kali lipatnya ya, 2 kali sigma kita keluarkan karena sigma adalah besaran yang konstan, boleh dikeluarkan. Maka secara sederhana ini kita bisa integralkan, yaitu integral dari x kuadrat adalah 1/3 x pangkat 3. Batasnya dari 0 sampai setengah L. Mari kita substitusikan. 3-nya kita keluarkan, jadi 2/3 sigma. Jadi ini X pangkat 3 ini berarti setengah L dipangkatkan 3. Dikurang 0 pangkat 3. Maka hasilnya inersianya, ini C ya, inersia di titik pusatnya berarti ini 2/3. Sigmanya boleh kita buat adalah M per L, massa perpanjang. Kemudian dikali setengah L pangkat 3 adalah 1/8 L pangkat 3. Maka hasilnya adalah ini bagi 2 habis 1, bagi 2 jadi 4. Maka ini jadi 1/12. L-nya habis 1, jadi 1/12 ml kuadrat. Ini adalah momen inersia batang panjang yang diputar pada sumbu titik beratnya. Oke, kita lanjut bagaimana dengan contoh selanjutnya. Kalau sistem bendanya berbeda ya. Oke. Misalkan kita contohkan adalah ada sebuah rectangle atau persegi panjang ya, persegi panjang dengan panjang sisi X-nya adalah A dan panjang sisi Y-nya adalah B. Nah, sekarang sumbu putarnya kita ambil adalah sumbu Y. Jadi di sini adalah jadi sumbu putarnya. Sumbu putarnya adalah sumbu Y. Maka kita ambil elemen massanya. Oke. Ini adalah dm atau elemen massa yang sejarak dx ya. Ini kita buat jaraknya x. Oke. Tentukan momen inersia persegi panjang dengan sisi A dan B yang diputar terhadap sumbu Y. Nah, kita cari elemen massa dulu. Nah, elemen massa kita mulai dari kerapatan ya. Kerapatan massa berarti adalah massa per dimensi, dalam hal ini adalah luas. Maka M per A, maka ini boleh kita buat berarti elemen massa per elemen luas. Nah, elemen luas itu adalah dx, dy. Oke, dx, dy. Nah, sekarang kita masukkan ke persamaan inersianya, bahwa inersianya adalah integral R kuadrat dm. R kuadrat karena ini adalah 2 dimensi, maka R kuadrat itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Oke, berhubung dia diputar pada sumbu Y, maka sumbu Y-nya ini jaraknya selalu dari elemen-elemen X ini. Jadi X-nya misalkan pada jarak ini, maka ini sumbu, karena dia tidak ada memiliki jarak dengan sumbu Y atau konstan, sehingga Y-nya kita 0, maka ini adalah R kuadratnya, jadi kita ganti X kuadrat. Jadi elemen massanya hanya memiliki jarak dx dari sumbu putar. Oke, maka kita masukkan sehingga inersianya ini menjadi integral dari X kuadrat dm-nya kita ganti sigma dx dy. Nah, karena ini adalah integral 2 lipat 2, maka ini integralnya ada 2. Yang satu dx dengan batas dari 0 sampai A dan dy dari 0 sampai B. Oke, inersianya berarti sama dengan, kita integralkan X dulu, maka ini jadi sigma dikeluarkan konstan ya. Ini 1/3 X pangkat 3, batasnya dari 0 sampai A. Kemudian baru kita integralkan dy. Karena ini masing-masing ya. Masing-masing antara X dan Y tidak memiliki hubungan satu sama lain. Atau tidak ada grafik, atau tidak ada fungsi, karena dia rectangle persegi panjang, maka
nilai dari sumbu X-nya, ketika nilai X-nya berubah, maka Y-nya konstan. Atau ketika nilai Y-nya berubah, nilai X-nya konstan. Artinya tidak ada hubungan antara sumbu X dan sumbu Y. Maka ini boleh kita integralkan masing-masing, yaitu integral untuk sumbu X dan integral untuk sumbu Y. Maka ini sama dengan sigma sepertiga A pangkat 3 kali integral DY adalah Y, maka Y-nya dari 0 sampai B, maka ini dikalikan dengan B. Kemudian sigmanya kita masukkan, yaitu massa per luas. Luas rectangle adalah A kali B. Maka kalikan dengan sepertiga A pangkat 3 B. Maka hasilnya adalah sepertiga M. B-nya habis, A-nya habis 1. Jadi sepertiga MA kuadrat. Ini adalah momen inersia apabila diputar terhadap sumbu Y. Dengan cara yang sama, jika kita ingin mencari bagaimana kalau dia diputar terhadap sumbu A, maka pastinya yang berperan adalah sumbu Y. Maka ini nanti akan kita dapatkan sepertiga M. Yap, benar sekali. Sepertiga M B kuadrat. Oke. Kita lanjutkan dengan contoh yang sedikit, ini tadi adalah contoh untuk 2 dimension, 2 dimensi. Bagaimana sekarang kalau untuk yang 3 dimensi? Contohnya adalah bola, ya, kita contohkan bola. Tentukan bagaimana momen inersia bola, bola pejal yang diputar melalui sumbu Z dengan massa M dan jari-jari R. Oke. Sekarang kita buat dulu, ini adalah koordinat bolanya. Ini X, Y, Z. Kita gambarkan untuk bolanya. Kita ambil elemen massanya. Oke, kita ambil elemen massanya sedikit di sini. Elemen massanya ini adalah jari-jari, ini sudut theta. Dan ini adalah sudut P. Oke, bagaimana dengan elemen massanya? Elemen massanya kita buat rho, massa jenis ya, adalah massa per volume. Ini atau elemen massa per elemen volume. Nah, elemen volume dari bola itu adalah R kuadrat sin theta dr d theta dp. Untuk dia koordinat bola itu adalah koordinat R, radiusnya, theta sudutnya secara vertikal, dan pi sudutnya secara horizontal. Oke, maka kita masukkan. Ini ada hubungan antara sumbu koordinat X, koordinat Y dengan koordinat bola, bahwa X itu adalah R sin theta karena ini adalah R jari-jarinya, dan ini adalah R cos theta, dan ini adalah R sin theta. Kemudian ke sini ke sumbu X berarti R sin theta cos pi. Untuk yang Y-nya adalah R sin theta sin pi, dan untuk yang Z-nya adalah R cosinus theta. Oke. Nah, maka R kuadratnya bagaimana? R kuadrat adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah
Z kuadrat. Karena kita putar terhadap sumbu Z, maka nilai Z-nya sama dengan 0. Sehingga R kuadratnya memiliki nilai X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, kita ganti ini ke koordinat bola. Karena nanti kita integralkan terhadap R, theta, dan Pi. Maka ini kita kuadratkan. Jadi R kuadrat sin kuadrat theta cos kuadrat Pi ditambah R kuadrat sin kuadrat theta sin kuadrat Pi. Ini kita keluarkan R kuadrat sin kuadrat theta, di dalam tinggal cos kuadrat Pi tambah sin kuadrat Pi, di mana cos kuadrat tambah sin kuadrat adalah 1. Ini nilainya 1, sehingga R kuadrat ini boleh menjadi R kuadrat sin kuadrat theta ya. Nah, R kuadratnya untuk jarak elemen ini R yang ini kita ganti saja ya, R besar biar lebih berbeda ya. Oke, R. Oke. Jadi yang R besar ini adalah jarak terhadap radiusnya, sedangkan R kecil ini merupakan jarak semua elemen baik X maupun baik Y maupun Z terhadap sumbu putarnya. Oke, maka kita masukkan untuk menentukan momen inersianya, yaitu integral dari R kuadrat dm. Kita masukkan R kuadratnya tadi adalah sudah kita dapatkan, yaitu R kuadrat sin kuadrat theta. Oke. Kemudian kita masukkan dm-nya, yaitu rho kali R kuadrat sin kuadrat theta dr d theta d pi. Berarti ini adalah integral lipat 3. Oke, karena ini masing-masing tidak ada satu saling berhubungan, maka kita pisahkan masing-masing. Berarti ini integral R pangkat 4 dr, batasnya dari 0 sampai jari-jari. Rho-nya kita keluarkan, ini konstan. Kemudian ini ada sedikit ini R kuadrat sin theta ya. dv-nya ini bukan sin kuadrat tapi sin theta ya. Oke, kemudian kita integralkan untuk yang sin, yaitu sin pangkat 3, jadinya sin pangkat 3 theta d theta. Batas d theta adalah dari 0 sampai dengan pi, dan satu lagi adalah dv, ini dari batasnya 0 sampai 2pi. Ini sudah ketentuan ya. Oke, batas-batas dari untuk koordinat bolanya. Maka ini sama dengan rho integral dari R pangkat 4 1/5 R pangkat 5 dari batas 0 sampai R. Kemudian dp ya, ini adalah integralnya dp adalah pi, ini batasnya dari 0 sampai 2 phi. Dan satu lagi integral ini 0 sin pangkat 3 theta. Nah, ini kita akan cari tersendiri terlebih dahulu ini. Oke, ini terlebih dahulu ya. Maka integralnya ini kita pisahkan dulu menjadi integral sin kuadrat theta dikalikan sin theta d theta. Nah, sin kuadrat ini bisa kita ganti menjadi 1 kurang cos kuadrat theta kalikan dengan sinus theta kali d theta, batas dari 0 sampai pi. Nah, kita kalikan ke dalam, berarti ini sin theta dikurang cos kuadrat theta sin theta d theta. Ini integral. Maka kita integralkan masing-masing. Nah, integral dari sinus adalah minus kosinus, batasnya nanti batasnya ya minus kosinus. Nah, integral dari minus cos kuadrat theta sin theta adalah plus 1/3 cos pangkat 3 theta. Nah ya, ini integral cos kuadrat theta. Atau nanti bisa kita misalkan adalah cosnya adalah u dan sin cosnya adalah u, maka d theta bisa diganti menjadi d theta bisa kita ganti menjadi du-nya ya, sehingga nanti akan mendapatkan bahwa
integral dari cos kuadrat theta sin theta adalah 1/3 cos pangkat 3 theta. Nah, ini batasnya adalah tadi dari 0 sampai pi. Kita masukkan minus kosinus pi, kita masukkan satu-satu, berarti ini sama dengan kosinus pi 180, cosnya adalah minus 1, berarti minus 1 kali minus jadi positif 1. Kosinus pi tadi adalah minus 1, minus 1 pangkat 3 adalah minus 1 kali 1/3, berarti minus 1/3, dikurang 0 kosinus 0 derajat adalah 1, berarti ini minus 1, ditambah kosinus 01 1/3 berarti ya. Oke, ini hasilnya 1 kurang 1/3 adalah 2/3, dikurang min 1 tambah 1/3 adalah min 2/3, berarti jadi tambah 2/3. Hasilnya ini adalah 4/3. Nah, untuk yang integral ini berarti adalah rho kali 1/5 R pangkat 5. Ambil batasnya, kalau kita masukkan 0 hasilnya 0, ini dikali dengan 2pi. Baru kita kalikan dengan nih. Ini masukkan ke sini ya. Maka hasilnya ini kalikan dengan 4/3. Maka ini mendapatkan hasilnya adalah kita kalikan, berarti ini rho. Kita masukkan dulu rho. Rho adalah massa per volume bola ya. Kemudian 4 kali 2 8, berarti 8 pi R pangkat 5 per 5 kali 3 15. Baru masukkan volume bola adalah 4/3 pi R pangkat 3 kalikan 8 pi R pangkat 5 per 15. Oke, 15 bagi 3 dapat 5, 8 bagi 4 dapat 2. Berarti koefisiennya adalah 2/5 M. Pi-nya boleh habis. R pangkat 5 per R pangkat 3 adalah R pangkat 2. Jadi inilah momen inersia bola yang diputar terhadap sumbu Z-nya. Oke, demikian untuk momen inersia yang kita buat untuk beberapa contoh yang 1, 2, dan 3 dimensi. Nah, sekarang kita akan lanjut bagaimana dengan radius gyration-nya ya, radius atau jari-jari rotasi putarnya. Radius of gyration. Nah, untuk menentukan radius of gyration ini sangat mudah. Bahwa nilai K kuadrat, ini radius gyration-nya adalah momen inersia per massa benda. Kalau karena distribusinya adalah kontinu, ini bisa seperti tadi bahwa integral R kuadrat dm ini adalah inersia dan massa adalah integral dari dm. Oke, contoh. Oke, ini adalah radius gyration-nya ya. Radius of gyration. Oke. Contoh, tentukan radius gyration berapa nilai K untuk bola pejal. Tadi ya, bola pejal sumbu putar di Z. Oke, kita masukkan bahwa persamaannya K kuadrat adalah inersia per massa. Inersia dari bola pejal pada sumbu putar Z adalah 2/5 mR kuadrat per M. Maka K kuadratnya adalah 2/5 R kuadrat. Maka K adalah akar dari 2/5 R kuadrat sama dengan 2/akar 2/5 kali R. Kita kalikan dengan akar sekawan, akar 5, maka ini jadi akar 10/5 R. Inilah jari-jari gyration-nya. Nah, tadi kita sudah membahas bagaimana momen inersia pada sumbu putar yang berada di pusat massanya. Bagaimana sumbu putarnya itu jika tidak berada di pusat massanya? Katakanlah benda tegar diputar
pada jarak B dari pusat massa dan sejajar, sumbu putarnya sejajar dengan sumbu putar pusat massa, maka inersia totalnya sama dengan, atau inersia yang diputar pada jarak B dari pusat massa adalah I pusat massa ditambah dengan mB kuadrat. Oke, IC ini adalah inersia pusat massa ya. B ini adalah jarak sumbu putar dengan pusat massa. Contoh. Oke, tentukan momen inersia batang panjang yang tadi ya, yang diputar pada salah satu ujungnya. Oke. Nah, jadi batang panjang ini adalah pusat massanya, dan sekarang ini adalah C pusat massanya. Sekarang diputarnya di salah satu ujung. Berarti ini adalah B-nya. B adalah jarak dari pusat massa terhadap sumbu putarnya. Jadi ini jaraknya adalah setengah L. Maka inersianya adalah inersia pusat massa ditambah mB kuadrat. Untuk inersia di pusat massa tadi sudah kita dapatkan, yaitu 1/12 mL kuadrat, berarti ditambah dengan M kali jarak B-nya adalah setengah L dikuadratkan. Berarti hasilnya 1/12 mL kuadrat ditambah M kali dengan 1/4 ya, 1/4 L kuadrat. 1/12 tambah 1/4 itu adalah 1/3. Jadi 1/3 mL kuadrat. Oke, sekarang bagaimana kita mengaplikasikan ini terhadap sistem benda yang menggelinding ya, yang menggelinding. Bagaimana kita lihat gerak bidang daripada benda tegar ini. Contoh, sebuah silinder pejal dengan jari-jarinya adalah A, massanya adalah M, kemudian dia menggelinding tanpa slip, berarti dia dapat menggelinding sempurna menuruni bidang miring dengan sudut alfa. Tunjukkan bahwa percepatan silinder adalah 2/3 G sinus alfa. Oke. Ini kita buat adalah sistem silinder. Katakanlah silinder awalnya dia di sini ya. Awalnya dia di sini pada titik ini. Ini sumbu Y. Kemudian ini sumbu X. Oke. Ini sumbu X. Ini adalah titik pusatnya C.
Katakan nilai titik O di bawah. Ketika dia sudah menggelinding, berarti dia mengadakan rotasi sekaligus translasi. Benda tersebut sudah berada di sini. Maka titik O ini sudah bergerak. Kita katakan titik O-nya sekarang menjadi O aksen di sini. Oh, maka ini adalah sudut theta. Sudut theta ini adalah sudut yang dibentuk silinder pejal ini berputar. Maka sudut putarnya ya, sudut putar. Sedangkan alfa ini adalah sudut kemiringan dari bidang. Oke, ini berarti kita buat gaya-gaya yang bekerja. Ini sudah pasti tahu, ini adalah gaya berat yaitu M kali G. Kemudian ini adalah frictionnya. Oke, gaya F kita buatkan, kita gaya sentuhnya ya. Kemudian ini adalah gaya normal N. Oke, ini kita buat koordinatnya. Ini adalah sumbu Y dan ini adalah sumbu X. Jadi kita ambil yang ke bawah, ini sumbu X yang positif. Oke, sedangkan sumbu Z-nya adalah ini. Yang ke dalam ini adalah sumbu Z positif. Oke. Sekarang kita menggunakan yang pertama adalah kita gunakan prinsip momentum linear. Yang prinsip momentum linear ini berhubungan dengan gaya yang bekerja pada benda. Sehingga akan kita dapatkan bahwa F itu sama dengan M dikalikan R dot kuadrat. Nah, R ini adalah posisinya ya, posisi benda. R double dot ini maksudnya adalah turunan D kuadrat R per dt kuadrat, turunan 2 kali dari posisi terhadap waktu, atau kita kenal dengan namanya percepatan. Oke, maka apa saja gaya yang bekerja kita lihat bahwa F-nya ada mg, ada F kecil atau friction yang ada di antara benda, antara silinder pejal dengan bidang, kemudian ada N, gaya normal. Maka kita masukkan F-nya yaitu mg ditambah gaya normal ditambah gaya F, ini sama dengan mr double dot. Oke. Mari kita pisah. Bahwa kita tahu G itu tadi ke bawah, yang gravitasi ini kita pisah dulu ke sumbu X dan ke sumbu Y. Maka ini kita dapatkan menjadi G sin alfa arah I dikurang G cos alfa arah J. Sedangkan gaya normalnya sudah jelas yaitu ke arah sumbu J positif ke atas. Dan frictionnya F-nya ini adalah gaya geseknya ini minus F karena dia ke kanan ya. Minus F, kita mendefinisikan bahwa yang ke bawah tadi sumbu X yang positif. Oke, maka ini kita substitusikan ke persamaan yang di atas, sehingga kita akan mendapatkan mr double dot sama dengan mg sin alpha kurang F, ini arah sumbu I, ditambah N kurang mg kosinus alfa, ini arah J, ini persamaan 1. Kemudian yang kedua kita ambil adalah prinsip momen torsi. Momen torsi di sekitar sumbu horizontal melalui pusat massa. Nah, pusat massanya tadi adalah di titik C. Maka kita lihat
Saya akan gambarkan ulang. Ini titik C-nya tadi adalah pusat massanya, titik C. Ini adalah gaya normal. Ini adalah W. Ini adalah radiusnya A. Dan ini adalah gaya F. Nah, dari sini kita ambil momen torsi total, bahwa momen torsi adalah R cross F. R ini adalah lengan gayanya atau jarak gaya terhadap sumbu putar, karena sumbu putar kita adalah titik C atau sumbu titik beratnya. Maka ini kita lihat untuk gaya berat dia tepat berada di sumbu putar, maka tidak ada jarak. Maka ini 0 kalikan crosskan dengan mg ditambah. Kemudian yang gaya normal juga. Nah, gaya normal juga tidak memiliki jarak terhadap sumbu putar, karena gaya-gaya tersebut tepat berada di sumbu putarnya, ya. Nah, gaya normal dari bawah, tetapi ini tidak memiliki jarak, ya, sehingga ini 0 kali n, kemudian ditambah, kemudian gaya yang terakhir F. Nah, jaraknya ini F dengan sumbu putar ini adalah A atau jari-jarinya, ya. Maka ini kita buat katakanlah di titik B, maka ini jarak CB cross dengan gaya F, sehingga ini hasilnya 0, ini hasilnya 0. CB itu sendiri adalah dari C ke B, berarti ke bawah, berarti minus A arah J dicrosskan dengan minus F arah I. Oke. Gaya frictionnya minus F karena ke kanan, ya, arah I. Maka kita dapatkan minus A kali minus F adalah AF. J cross I, kalau I cross J adalah K, maka J cross I ada minus K. Berarti ini adalah arahnya minus K. Nah, kalau kita buat tadi dari gambar bahwa arah arah K itu adalah Z positifnya ke dalam, maka kalau arah K negatif berarti keluar. Ini sesuai dengan kaidah tangan kanan, ya. Kalau dia berputar, dia ini putarannya adalah berlawanan jarum jam, maka ini ibu jarinya menunjukkan ini keluar bidang, yaitulah arah tadi minus K yang tadi. Nah, ini kita buat adalah persamaan 2. Oke. Baru yang ketiga kita mengambil adalah prinsip momentum sudut. Di sekitar sumbu horizontal melalui pusat massa, yaitu pusat massanya titik C. Oke. Bahwa momentum sudut L itu adalah momen inersia pusat massa dikalikan dengan kecepatan sudut. Kecepatan sudut. Oke. Nah, kecepatan sudutnya, kalau kita lihat tadi dia sudutnya tadi adalah T, ini sudutnya theta. Ini sudutnya. Maka omega ini adalah d theta per dt atau theta dot. Maka kita ganti ini menjadi theta dot arah K, ya. Ini nilai omeganya negatif, ya. Nah, nilainya negatif karena dengan putarannya tadi kita tahu ibu jarinya tadi kan keluar bidang, maka itu sumbu Z-nya sumbu yang negatif. Oke, ini adalah momentum sudutnya. Ini persamaan 3. Maka ada hubungan antara momen torsi dengan momentum sudut, bahwa momen torsi itu adalah D turunan atau perubahan momentum sudut terhadap waktu. Maka ini kita turunkan, kita masukkan L-nya yaitu IC theta dot arah K negatif. Maka ini torsinya berarti sama dengan minus
IC theta double dot. Nah, double dot arah K. Theta double dot itu berarti adalah percepatan sudut. Satuannya radian per sekon kuadrat. Oke, ini persamaan yang keempat. Oke. Mari kita substitusikan 2 ke 4. Maka kita dapatkan minus AF arah K sama dengan minus IC theta double dot arah K. Atau IC theta double dot ini sama dengan A dikalikan F. Oke. Nah, dengan R merupakan posisi X kemudian tambah Y, J karena ini 2 dimensi, geraknya 2 dimensi ya, sistemnya 2 dimensi. Maka kalau R dot itu berarti adalah X dot I tambah Y dot J. Kalau R double dot percepatannya berarti X double dot I percepatan sumbu X dan percepatan sumbu Y. Maka kita substitusikan ini ke persamaan 1 ya, persamaan 1 tadi ya. Sehingga persamaan 1 menjadi M, R double dotnya kita ganti menjadi X double dot I tambah Y double dot J ini sama dengan MG sin alpha dikurang F ini sumbu I ditambah N dikurang MG cos alpha ini arah J. Maka masing-masing kita mendapatkan yang arah I yaitu MX double dot untuk arah I sama dengan MG sin alpha kurang F ini persamaan 5 dan yang arah Y MY double dot ini berarti adalah N dikurang MG cos alpha ini persamaan 6. Oke, dari persamaan 6 ini kita tahu bahwa sistem tidak bergerak searah sumbu Y. Dia hanya menurun sumbu X. Berarti tidak ada percepatan searah sumbu Y. Maka Y double dotnya adalah 0. Maka dari sini kita substitusikan ke persamaan 6 kita dapatkan sehingga N sama dengan MG kosinus alpha. Ini adalah gaya normalnya. Kemudian hubungan antara posisi X tadi dia ini adalah sudut yang terbentuk karena menggelinding, kemudian dia adalah bergerak secara horizontal X, maka ada hubungan X dengan theta bahwa X sama dengan A kali T. Theta A adalah radius daripada si silinder. Maka X sama dengan A theta, X dot berarti adalah A theta dot atau kecepatannya. Dianggap bahwa radius dari silinder ini tidak berubah. Maka X double dot untuk percepatan searah horizontalnya X-nya berarti ini sama dengan A kali theta double dot. A kalikan percepatan sudut. Oke. Nah, dari persamaan yang kita dapatkan tadi yang ini inersia kalikan theta double dot sama dengan A kali F. Maka kita gantikan theta double dotnya sehingga ini menjadi inersia pusat massa kalikan, ini kita tulis ulang ya, theta double dot sama dengan AF. Kita masukkan theta double dotnya menjadi X double dot per A, ini sama dengan A kali F. Dari sini dapatkan bahwa friction, gaya singgung pada bidang tadi adalah IC kali X double dot per A kuadrat. Persamaan 7. Sekarang substitusikan persamaan 7 ke persamaan 5. Maka kita akan mendapatkan MX double dot tadi sama dengan MG sinus alpha kurang F. Masukkan F-nya. Berarti MX double dot sama dengan MG sin alpha dikurang inersia pusat massa X double dot per A kuadrat. Sama X double dot dipindahkan ke kiri. Ini menjadi M ditambah inersia pusat massa per A kuadrat kali X double dot sama dengan MG sinus
alfa. Sehingga percepatan liniernya searah sumbu X-nya adalah M kali G sinus alfa per M ditambah inersia pusat massa per A kuadrat. Nah, ini secara umum ini adalah percepatan sebuah benda tegar yang menggelinding pada bidang miring. Nah, kasus kita adalah silinder pejal. Kita substitusikan bahwa inersia silinder pejal pada pusat massanya adalah setengah M R kuadrat, radiusnya adalah A, berarti MA kuadrat. Maka kita substitusikan sehingga percepatan liniernya adalah mg sinus alfa per M ditambah setengah MA kuadrat per A kuadrat. Nih habis, jadi X double dot adalah mg sinus alfa per M ditambah setengah M, atau X double dot sama dengan mg sinus alfa per 3/2 M. M-nya habis, maka X double dot adalah 2/3 G sin alfa. Jadi terbukti. Oke, baiklah, untuk materi kita pada kesempatan kali ini cukup sekian. Jika ada yang bertanya, silahkan berikan di kolom komentar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.